Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai tanda baca koma, mulai dari pengertian, jenis serta contohnya dan juga kesimpulan. Langsung saja, apa sih pengertian dari tanda baca koma itu? Tanda baca koma adalah salah satu tanda baca yang sangat penting dalam bahasa tulis, karena berfungsi sebagai alat untuk memisahkan atau mengatur bagian-bagian tertentu dalam kalimat agar pembaca dapat memahami maksud penulis dengan lebih jelas. Koma digunakan untuk memberikan jeda yang cukup pendek dalam kalimat, yang secara alami mencerminkan jeda dalam ucapan. Hal ini membantu dalam menjaga alur pemikiran dan memberikan struktur yang lebih logis serta teratur dalam sebuah teks. Dalam konteks yang lebih luas, koma berfungsi untuk membagi unsur-unsur dalam kalimat yang setara atau berkaitan, memisahkan klausa atau anak kalimat dari induk kalimat, serta memberikan penekanan pada elemen tertentu dalam kalimat. Penggunaan koma yang tepat dapat mencegah ambiguitas atau kesalahpahaman yang mungkin muncul jika dua atau lebih ide atau informasi disatukan tanpa jeda yang jelas. Namun, penggunaan koma yang salah atau berlebihan dapat mengganggu alur membaca dan membuat kalimat terasa kacau atau sulit dipahami. Oleh karena itu, memahami aturan penggunaan koma dan kapan harus menggunakannya adalah keterampilan penting dalam menulis yang baik. Nah, ada juga loh jenis-jenis tanda baca koma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada memisahkan unsur-unsur dalam suatu daftar. Contohnya, saya membeli buku, pensil, dan penggaris. Dalam kata-kata buku, pensil, dan penggaris itu diberi tanda koma. Jadi seperti ini, buku, koma, pensil, koma, dan penggaris. Yang kedua, ada memisahkan kalimat setara yang satu dengan yang lain. Contohnya, dia pergi ke pasar dan saya pergi ke sekolah. Pada kalimat itu, tanda komanya diletakkan pada dia pergi ke pasar, koma, dan saya pergi ke sekolah. Yang selanjutnya ada memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat tersebut berada di depan. Contohnya seperti ini. Jika hujan turun, nah di situ diberi tanda koma, kita tidak akan pergi ke taman. Nah, yang keempat ada setelah kata penghubung antar kalimat. Contohnya yaitu namun. Nah, pada bagian namun itu setelahnya diberi tanda koma dan dilanjut dengan kalimat selanjutnya. Namun, dia tetap tidak mau berbicara. Yang kelima ada setelah kata seru atau sapaan. Contohnya seperti ini. Hai, bagaimana kabarmu? Pada kalimat itu, tanda komanya ditaruh setelah hai. Jadi, hai dan selanjutnya diberi tanda koma. Yang keenam, ada memisahkan keterangan tambahan yang sifatnya tidak terlalu penting. Contohnya, buku itu, koma, menurutku, koma, sangat menarik. Dan selanjutnya nomor 7, yaitu memisahkan nama orang yang disebut dalam kalimat dalam kurung nih, sapaan. Contohnya seperti ini. Apa yang kamu lakukan, Rina? Dalam kata apa yang kamu lakukan, Rina, tanda komanya diletakkan sebelum nama orang tersebut. Jadi seperti ini. Apa yang kamu lakukan, koma, Rina. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu dalam kalimat yang mengandung kata atau frasa yang digandingkan. Contohnya, dia adalah seorang penulis, koma, penyair, dan penerjemah. Kemudian, memisahkan tempat dan tanggal dalam penulisan surat atau dokumen resmi. Contohnya seperti ini. Jakarta, 4 September 2024. Jadi penggunaan tanda komanya itu setelah kata Jakarta. Dan untuk jenis
Jenis tanda bacaan koma yang terakhir yaitu memisahkan ribuan, jutaan, dan sebagainya dalam bilangan. Contoh, jumlah penduduk kota mencapai 1.250 jiwa. Jadi, kesimpulannya adalah penggunaan tanda baca koma yang tepat sangat penting dalam penulisan untuk memastikan bahwa makna yang ingin disampaikan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penggunaan tanda baca koma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.